Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai melakukan asesmen 5 jam di BNNP DKI Jakarta, selebritas Onadio Leonardo kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Asesmen diajukan pihak keluarga agar Onat dapat segera direhabilitasi. Dengan pengawalan, selebritas Onadio Leonardo atau Onat keluar dari gedung BNNP DKI Jakarta dan kembali ke Polres Jakarta Barat usai menjalani asesmen. Setelah selama 5 jam menjalani asesmen, Onat enggan menjawab pertanyaan awak media. Melalui tim kuasa hukumnya, keluarga Onat mengaku sangat terpukul dengan kasus narkoba yang menjerat Onat. Bahkan pihak keluarga meminta maaf atas kegaduhan terkait pemberitaan tertangkapnya Onat. Hingga kini, tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat belum menentukan status hukum Onadio Leonardo. Hasil perkembangan tadi kita masih tunggu hasil asesmen yang kemarin diminta hari Sabtu dari pihak keluarga akan diterangkan oleh pihak BNN-Prof DKI secepatnya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Gitu. Artinya belum ada keputusan akan direhab atau belum? Sedang mengajukan, Mas. Sedang mengajukan keputusan untuk direhabilitasi. Di mana tempatnya nanti kita menyusul. Kita koordinasi lebih lanjut. Kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan Onat ini? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan. Sementara itu, pemirsa, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau, tersebar tak hanya di Riau, tetapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid memiliki tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah. Informasi berikutnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Pagi tadi Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK. Gubernur Riau Abdul Wahid datang bersama Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan, yang ikut terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Gubernur Riau kemudian langsung diperiksa intensif oleh KPK. Dalam kasus ini, KPK juga menyita sejumlah uang yang dijadikan barang bukti. 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke keempat. Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter, pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Oke, nanti kita update lagi. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Uang ini berapa, nanti Mas? termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Itu diantaranya. Atau masih ada berapa, Mas? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu, karena sebentar lagi sampai ke keempat. Oke ya? Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih. Untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang tertangkap tangan KPK, kita tergabung dengan rekan Bagus Prastya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Bagus, bagaimana update terkini terkait pemeriksaan Gubernur Riau?
Baik Nadia dan pemirsa, untuk perkembangan terkini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya, Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR Riau. Saat ini penyidik KPK sedang melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan ketiganya, di mana pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut OTT KPK yang berlangsung Senin kemarin. Terkait kasus apa yang melibatkan Gubernur Riau ini, kami awak media masih menunggu keterangan atau list dari pihak KPK terkait press konferensi pers terkait apa penyebab korupsi yang dilakukan Gubernur Riau tersebut. Untuk diketahui, operasi tangkap tangan OTT KPK ini, KPK mengamankan 10 orang, di mana 9 orangnya dari 10 orang dijadwalkan diperiksa gedung KPK hari ini. Dari 9 orang tersebut terbagi 2 kloter. Untuk kloter pertama, tadi ada Gubernur Riau dan 2 orang lainnya tiba di gedung Merah Putih KPK setengah 10 pagi dan masuk ke dalam tanpa memberi keterangan lebih lanjut kepada awak media. Dan untuk 1 orangnya lagi kami masih menunggu diberangkatkan dari Riau untuk menuju gedung KPK sendiri. Namun informasi yang kami dapatkan sudah ada 5 orang yang masuk ke dalam di gedung KPK melalui pintu belakang. Jadi totalnya sudah ada 8 orang yang di dalam gedung KPK untuk diperiksa penyidik KPK. Dari OTT tersebut diamankan sejumlah pecahan rupiah, namun jumlah tersebut masih belum bisa dipastikan berapa jumlahnya. Kami masih menunggu keterangan pers dari pihak KPK itu sendiri. Saat ini diketahui KPK sudah mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status para tersangka, apakah menjadi saksi atau tersangka. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus Prastia melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini PKB fokus memantau perkembangan yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Ya kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Kita ke informasi lainnya, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam persidangan kali ini, Majelis Hakim mendengarkan keterangan 7 saksi untuk berkas perkara dengan 17 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Waka Ngamere, serta ibu angkat Prada Lukinamo turut hadir di ruang persidangan. Dalam keterangannya, 2 dokter RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo menyatakan menemukan sejumlah luka memar pada tubuh Prada Luki yang diduga akibat trauma benda tajam dan benda tumpul. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Praktisi hukum politik dan keamanan Nikolai Aprilindo menilai dakwaan auditor militer Kupang Nusa Tenggara Timur terhadap ancaman 9 tahun terhadap para terdakwa pembunuh Pratu Lukinamo terlalu ringan karena dari fakta yang ada penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Pratu Luki diduga sudah direncanakan. Lihat dari kejadian yang terjadi pada Prada Luki, kalau menurut kacamata hukum kami, ini sudah dilakukan melalui satu perencanaan, bukan tiba-tiba. Bukan tidak melupakan satu tindak pidana yang istilahnya by accident. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sebab akibat, di mana Prada Luki ini sudah menjadi incaran dari para pelaku karena ada sesuatu hal yang terjadi di internal batalion tersebut yang diduga dilakukan oleh Prada Luki. Sehingga
ada senior, para senior, maupun komandan kompi yang mengetahui itu. Bahkan komandan batalion pun seharusnya bertanggung jawab. Tidak hanya pada tataran komandan kompi. Karena apa yang terjadi di batalion infanteri khususnya, di dalam batalion, itu harus sepengetahuan dari komandan batalion. Sehingga pertanggungan jawaban pidana pun harus ada pada komandan batalion. Garuda Muda siap tempur dengan memulai langkah bersejarah di ajang Piala Dunia U17 2025. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore.